Oke, lanjutan yang tadi. Gimana ya, ini ada yang tanyain? Insyaallah ndak sudah. Alhamdulillah. Ya, Ustazah coba cari soal lain. Wah, soal luar biasa. Amin. Kayaknya kayak gini nggak ya? Saya juga nggak tahu soalnya kayak gimana. Feelingnya ini belum ada soalnya ya. Nih, Ustazah. Kan biasanya yang buat tuh di IPA, terus habis itu nanti di sini. Iya, belum ada no question have been added. Ustazah belum tahu soalnya kayak gimana. Ya udah. Ada snipping. What's a catwalk? Dari Maheng. Bismillah. Bismillah. Nggak hilang. Tuh, lama. Sabar ya. Nanti kalau hilang gimana nih? Oh enggak, alhamdulillah. Sebentar. Wah, banyak ya. Gambar. Kayaknya mungkin gara-gara banyak kan. Jadi tuh ini template PPT ya. Saya seringnya pakai template. Sama. Nih. Oke, lanjut. Ini saya sambil memahami juga ya. Amin berada di halaman gedung Islamic Center, berada pada jarak 32 meter dari gedung. Oh, mungkin aminnya di sini gitu lah. Di sini. Kemudian ini berarti 32. Sedang mengamati sebuah helikopter. Oh ya benar, ngamatin helikopter yang ada di sini. Terus dengan sudut elevasinya, nah ini sudutnya 45 derajat. Kemudian Amin juga ngamatin puncak gedung, ngamatin ini. Dengan sudut elevasi 30 derajat. Ia ingin mengetahui ketinggian helikopter, berarti sini. Dari atas gedung ini, berarti ini. Wah, ya Allah, Masya Allah. Keren. Dengan menggunakan trigonometri, tinggi helikopter dari atas gedung adalah, ini kita dimenang-menangkan ini ya. Kayaknya apa ya kira-kira? Ini 32, berarti asumsinya sini sampai sini itu 32 meter. Kemudian sini 45. Oke, ingat ya, ini berarti segitiga siku-siku di sini, ya kan? Oke, anggap aja gedungnya lurus lah gitu. Jadi segitiga siku-siku di sini. Terus kemudian ini kita bisa menghitung nilai X ya, nilai X yang ini dengan cara kita menghitung tinggi helikopter dengan apa ini namanya ya, alas gedung, bukan alas gedung, permukaan gedung, tanah lah, tanah pokoknya. Dari tingginya helikopter sampai tanah ini dikurangi dengan tingginya si gedung gitu. Jadi kita menghitung nilai X itu tinggi, misalkan ini A dikurangi tinggi B. Nah, ini bisa kita hitung dengan cara gini. Kita lihat dulu, kita pakai tangan.
Kenapa bisa pakai tangan gitu ya, karena di sini, lihat sudutnya 30 derajat, 45 derajat, sisi miring ya, sisi miring kan bisa yang oke pakai kursor. Sisi miring ini nggak diketahui, sisi miring yang ini juga tidak diketahui, cuman, kita butuh tinggi di sini dan ternyata sisi samping itu diketahui. Maka kita bisa pakai tangan. Kalau tangan, itu kan diperoleh misalkan tangan 30 dulu, tangan 30 derajat itu diperoleh desa, depan per samping. Tangan 45 pun juga diperoleh dari desa, depan dibagi samping, cuman nanti depannya itu beda gitu. Depannya di sini kalau yang 30 derajat, maka depannya sisi depan adalah B. Kalau di sini saya simbolkan B. Kemudian sisi sampingnya di sini sama 32 meter. Kalau yang tangan 45, sisi depannya adalah si A. Kalau sisi sampingnya kan 45 kan segini ya, 45. Kalau sisi apa namanya, depannya tadi berarti ini A. Kemudian kalau sisi sampingnya sama 32 gitu. Sampai sini bisa dimengerti ya? Ada yang ditanyain dulu nggak sampai sini? Memahami kata-kata di soal ini. Ustazah, ini ada 3 atau 2 segitiga, Us? Nah, Segitiga-segitiga. nah, Dua. ini mungkin ilustrasinya seperti ini. Ada 2 segitiga gitu ya. Ini, Oh, berarti segitiga. ini gimana sih? Nah, gini, ini 30, nah segini itu 45, kayak gitulah. Artinya nggak usah ditulis lah. Nah, ilustrasinya seperti ini gitu. Jadi satunya kalau sekian ini B, B kecil ya. Kalau sekian itu A. Nah, kita mau cari X di sini. Oh, Itu ilustrasinya seperti ini. Ini 32 meter lah gitu. Itu ya bisa dipahami. iya, Ustazah. Oke. Lanjut. Nah, tangan 30, tangan 45 dia kan sudut-sudut istimewa. Kita bisa lihat nilainya. Oke. Coba tengok. Uh, pakai scroll. Satu lagi. Nah, ini. Berapa tadi tangan 30 sama tangan 45? Oke, ngehang. Ya, ini lanjut terus. Oke. Tangan 30 setengah akar 3, sepertiga akar 3, tangan 45, 1. Kita balik lagi. Oke. Tangan 30 tadi sepertiga akar 3. Kalau tangan 45, 1. Oke, kita melihat yang ini dulu. Kita kalikan bisa kan ya, kali silang. Kalau 1 di sini kan sama aja dengan 1/1, bolehlah ya. Kita kalikan silang, berarti diperoleh 1 kalikan A, A. Kemudian 1 kalikan 32, 32. Ya udah, berarti A-nya juga 32. Oh, berarti ini segitiga sama kaki. Nilainya sama. Gitu kan ya. Berarti sini 32. Berarti untuk menghitung nilai X nanti 32 dikurangi B. Sekarang kita hitung B-nya. Ini mungkin, nah. Sepertiga akar 3 kan sama aja dengan akar 3 dibagi 3. Ya nggak? 1 kalikan akar 3 lah. Gitu. Ya, kita kalikan silang juga sama. Berarti diperoleh 3B sama dengan 32 akar 3. B-nya sama dengan 32 akar 3 dibagi 3. Gitu. Sehingga diperoleh X tadi sama dengan A dikurangi B. Nah, A-nya 32. B-nya 32/3 akar 3. Nah, sebenarnya cukup sampai sini udah jawab pertanyaan. Oke, ini nilainya. Cuman bentuknya ini kira-kira yang mana? Kita lihat, kita memakai sifat distributif ya. Kan sama-sama 32 dan 32/3 akar 3 ini bisa dibagi 32. Ya, 32 ini kita keluarkan di sini, diperoleh 32 bagi 32 kan 1. Dikurangi dengan 1/3 akar 3 gitu. Jadi ini sifat distributif. Ketika kita kalikan kembali, 32 kali 1 balik lagi 32. 32 kalikan ini min 1/3 akar 3 balik lagi min 3/2 akar 3. Kayak gitu.
Jadi ini namanya sifat distributif gitu. Jadi nilainya adalah 32 kalikan 1 min 1/3 akar 3. Atau yang ini gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Insya Allah belum ada saya. Oke. Nah, tadi sempat lupa sesuatu ya. Jadi di sini kan saya pakai tangan alfa, tangan 45 sama dengan sekian gitu. Ternyata kita nggak usah perlu menghitung ini pun bisa gitu. Tangan 45, oke kita lihat di sini. Nah, ini siku-siku otomatis 90 derajat ya. Oke, 90 derajat. Kalau sini 45 derajat, sini berapa kira-kira? Bisa kalian tahu? Ingat sudut pada segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti yang di sini, yang di sini nilainya pun juga 45 derajat gitu. 45 tambah 45 tambah 90 hasilnya adalah 180 derajat gitu jumlahnya. Sedangkan kalau di sini sudutnya itu sama, maka dia udah ketahuan dia itu segitiga sama kaki gitu. Jadi tadi nggak perlu menghitung ini pun juga sudah bisa. Jadi kalau sini 32 cm, maka sini juga 32 cm. Kayak gitu. Itu tadi Ustazah sempat lupa gitu. Ya udah. Gimana? Ada yang tanyakan lagi? Belum ada Ustazah, insya Allah. Oke. Kita balik lagi. Saya ke gimana? Nih. Oke, kita lihat. Copy. Oh iya, ini yang Ikhwan apa? Nggak ada yang datang ya? Itu temenmu satu siapa? Raffi Furqon. Raffi Furqon ya Ustazah. Heeh. Iya harusnya datang ya harusnya ikut Zoom karena posisi juga Juga ikut ikut. karantina, cadangan karantina gitu. Cadangan ya. Ini ASN. ada di grup kan ya? Ada di Kayaknya grup. ada di grup sudah. Kalau ada di grup Via ya udah Mini ada gitu. berarti harusnya udah tahu kan ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Lanjut sekarang. Diketahui titik O 0,0 dan P min 9,12. Dan A adalah sudut yang dibentuk garis OP dan sumbu X positif. Nilai cos A adalah, nah ini kita mainnya di sumbu koordinat. Bentar hilang. Ini. Mau bisa. Ya anggap aja garis lurus lah ya. Biarlah. 0,0 tuh di sini. Oke, jelas ya. Tahu ya kalau ini sumbu Y. P itu min 9,12. Oh, berarti ke sana. Salah berarti min 9,12. X ini Y. 0,0 terus min 9. Ya, di awal di sinilah ya. Dan 12 di sini. Itu di sini. Ini titiknya. Ini P, ini O. A adalah sudut yang dibentuk oleh OP. OP, berarti ini OP. Dan sumbu X positif. Sumbu X positif itu yang ini ya. Nah, ini adalah sudut A. Kita diminta menentukan cos A. Nah, gimana nih kira-kira? Cos A. Ada yang tahu kira-kira kayak gimana? Ini kita mungkin perpaduan. Oh iya, gimana Sabrina? Perpaduan dua segitiga nggak sih Us? Perpaduan dua Gitu. segitiga. Boleh, bisa. Cuman nanti kita tidak bisa menentukan sudutnya itu berapa kayak gitu. Sebenarnya ini kayak ada bentar. Ini kan 9 ya, min 9. 12. Ini kan segini 12. Otomatis segini pakai warna beda lah. Jadi ini panjangnya 12 ya.
Ya kan? Ini panjangnya 12, ini 9. Kalau panjang ya, dalam arti panjang. Ada yang tahu panjang OP berapa? Kalau segini 9, segini 12, pakai Pitagoras, OP kuadrat sama dengan 12 kuadrat, ini siku-siku ya, jelas. Ditambah dengan 9 kuadrat. Sehingga 12 kuadrat 144 ditambah dengan 9 kuadrat 81. Sehingga diperoleh berapa ini? 15 sudah. Kan 225 OP kuadrat. Sehingga OP-nya itu Itu. akar, benar 15. Ya. Banyak 5 yaitu 15. Oke. Nah ini udah kelihatan kan angka-angkanya kan sama semua. Mirip-mirip lah. Kalau di sini sebenarnya kita bisa menggunakan cos alfa itu, cos alfa ini dia di kuadran berapa ini? Ini kalau kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya enggak? Kuadran 4 kan? Kuadran 2 ya. Kan besarnya, ini kan kalau biasanya di sini kan 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat, ini 180 derajat, yang ini 270 derajat, gitu ya. Yang kotasial, Ustazah, singkatannya apa ya kalau di modul kalian? Cinta cantik tanpa kosmetik atau apa, Ustazah lupa. Yang intinya pokoknya di sini cos, tan, sin, all, semua. Maksudnya apa? Jadi nilai-nilainya di sini tuh dia positif gitu ya. Jadi gini, ketika kita punya misalkan ada di kuadran 1 dari sudut 0 sampai 90 derajat, nilai kosinus, nilai sinus, berapapun sudut yang ada di antara 0 sampai 90 itu nilainya pasti positif gitu. Kayak cos 30, cos 30 kan dia nilainya setengah akar 3. Nah, dia kan positif kayak gitu. Kemudian cosinus sinus deh, sinus 60. Dia setengah akar 3 juga, dia nilainya positif. Intinya yang ada di 0 derajat sampai 90 derajat ini dia nilainya positif. Untuk semuanya ya, tangan termasuk juga. Tapi kalau yang di kuadran 2 ini yang nilainya positif cuma yang sin. Jadi misalkan di sini antara 90 sampai 180 itu ada cosinus misalkan 150 derajat. Ini sinus 150 derajat. Nah, ini nilainya untuk kosinus dia akan negatif sekian gitu. Kalau sinus positif gitu. Karena sudah ada rumusnya bahwa di kuadran 2 ini nilai sinus itu adalah positif kayak gitu. Kalau yang tangen ya berarti yang dia ada di kuadran 3 berarti antara 180 sampai 270. Misalkan sudut 200 lah kayak gitu. Maka nilai yang misalkan kosinus 200 nanti nilainya juga negatif sekian gitu karena yang positif hanya nilai tangen gitu. Termasuk sinus, sinus 200 nanti nilainya adalah negatif sekian gitu. Bisa kalian buktikan pakai kalkulator. Kalau yang di kuadran 4 ini yang nilainya positif hanya kosinus gitu. Misalkan di sini ada sudut 300 gitu. Nilai kosinus 300. Nah, maka di sini nilainya dia akan positif sekian kayak gitu. Itu ya terkait dengan sudut berelasi gitu. Kalau misalkan di sini sinus 300, nah maka di sini dia negatif sekian kayak gitu. Itu terkait dengan sudut berelasi gitu. Untuk penghafalannya Ustazah seringnya sih pakai kotasial, kotasial gitu ya. Cos, tan, sin, all gitu. Biasanya Ustazah ngafalinnya gitu. Itu untuk yang positif-positif. Kalau Sinta cantik tanpa kosmetik. Sinta cantik. Ustazah Irfan lupa sudah ya. izin bertanya, Us. Ya. Gimana? Sudah. Gimana? Gak kedengeran? Sudah. Saya mau tanya, Us. Uh, Itu maksud yang 0 derajat, 90, terus kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 itu apa ya, Us? Maksudnya lebih detail rincinya sudah. oh Kurang gitu. begitu paham. Jadi Hmm. tadi tiba-tiba keluar dari Zoom, Us. Oh ya, nggak apa-apa.
Jaringan Kita saja. tahu bahwa sudut satu putaran penuh itu berapa? Satu putaran penuh. Muter satu putaran, berapa kira-kira? Berapa kira-kira? 360 ya sih. Iya, Satu putaran 360. Satu putaran 360. iya, benar. Ya. Satu putaran adalah Aku salah. 360 derajat. Nggak apa-apa salah. Jadi, oke, kalau satu putaran itu 360 derajat, oke, kita, mana sih? Kita bagi ada 4 bagian. 0 derajat sampai 90 derajat, ini kita namakan kuadran pertama. Jadi, ini kayak sudut semacam satu putaran penuh gitu ya. Jadi berjalan dari 0, kemudian ke 90, kemudian berjalan lagi ke sini, 180 derajat, kemudian berjalan lagi ke sini, dia berarti 270 derajat, kemudian berjalan lagi ke sini, dia sampai ke satu putaran lagi. Di sini sebenarnya 360 derajat juga. Oh, Sabrina hilang lagi ya? Nah, nunggu. Tadi yang tanya. Ini Safa IPS 3 ya? Hana IPS 2 ya? Bener? Karena saya tadi keluar dari Zoom, tiba-tiba karena jaringan saja. Oh iya, nggak Terus, apa-apa. Jadi tadi intinya adalah sudut satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Ini mulai dari angka 0 derajat, kita muter ke sini 90 sampai seperempatnya kan 90 derajat. Kemudian muter lagi ke sini 180 derajat. Kemudian muter lagi ke sini 270 derajat, muter ke sini lagi sampai ke 360 derajat. Kalau mau muter lagi ya boleh. Berarti 360 tambah 90 dan seterusnya. Berarti ada 2 putaran gitu. Itu nah, di sini karena sudut satu putaran penuh tadi 360 derajat, trigonometri itu ada beberapa kuadran, dibagi 4, ada 4 kuadran. Nah, dibedakan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Kalau kuadran 2, 90 sampai 180. Kalau yang kuadran 3, 180 sampai 270. Yang kuadran 4 berarti 270 sampai 360. Nah, kalau misalkan sudut 400 Ustazah, ya tinggal dicari aja. 400 itu, putaran dia kan udah satu kali muter ya. Berarti semacam kalau 400 dikurangi 360 berarti dia semacam kayak sudut, 40 ya, 40 derajat gitu ada di sini. Karena 360 ke 400 kan mungkin ya kira-kira sampai sinilah kayak gitu, gitu. Itu terkait dengan kuadran. Nah, tadi karena nilai perbandingan trigonometri ya, segitiga siku-siku di tiap kuadran itu nilainya beda-beda. Kalau yang di kuadran pertama, nilainya semuanya positif. Sinus, kosinus, tangen, dia semuanya positif ya. All, semuanya tuh positif. Kalau nilai-nilai yang ada di sini, tadi yang positif hanya yang sinus, kayak gitu. Kalau yang di kuadran 3 yang positif tangen, kalau yang kuadran 4 yang positif kosinus. Nah, itu terkait dengan kuadran itu sebenarnya kayak cuman pembagian tempat gitu lah, pembagian tempat dari sudut satu putaran penuh kayak gitu. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita menghitung nilai-nilai sudut yang lebih dari 90 derajat karena sudut-sudut istimewa kan hanya 0, 30, 45, sama 60, dan 90 ya. Cuman kita bisa menghitung sudut yang lain dengan menggunakan kuadran-kuadran ini kayak gitu. Namanya sudut berelasi gitu. Itu gimana? Ada yang ditanyakan? sudah insyaallah. Jazakallah Ustazah. Apa nih Us? Iya, nggak apa-apa. Di bulat. Oke. Maaf ya, ini memang pelajaran pas sudut berelasi itu emang agak bulat gitu. Oke, lanjut ya. Kita kembali ke soalnya. Nah, warna beda lah. Oke. Tadi kita peroleh bahwa segitiga OP apa ya ini? OPQ lah ini. OPQ. Misalkan di sini ada beta. Ada beta.
Sudut beta ini kan berarti 180 derajat dikurangi sudut A yang ini kan, sudut A yang ini, ya nggak? Jadi karena A-nya itu adalah yang ini, oke, berarti sudut beta itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A besar ini. Karena tadi A itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis OP dan sumbu X positif gitu. Nah, berarti kalau kita menghitung kosinus A, sama aja kita menghitung kosinus dari 180 derajat dikurangi A. Atau derajatnya di sini aja lah. Nah, seperti ini. Ya nggak? Kok A? Bukan. Oh, maaf. Bentar, belum selesai ya. Beta tadi 180 derajat min A. Sehingga di sini A sama dengan 180 derajat dikurangi beta. Benar nggak ini? Oke, mungkin lebih mudahnya gini lah. Iya, sudah. Iya. Ya, benar ya. Oke, berarti Hmm. A itu sama dengan 180 derajat dikurangi beta. Sehingga cos A ini sama aja dengan kita menghitung kosinus dari 180 dikurangi beta. Gitu. Nah, berdasarkan sudut berelasi gitu ya. Sudut berelasi, ketika kosinus 180 dikurangi sekian atau ditambahkan dengan sekian, nah itu ternyata bisa kita ubah menjadi kosinus beta. Kayak gitu, berdasarkan sudut berelasi gitu. Kosinus 180 sekian ditambah sekian atau dikurangi sekian sama dengan cos beta. Cuman kita lihat kembali 180 dikurangi sekian, itu letaknya di mana ya kira-kira kalau 180 dikurangi sekian? 180 kan di sini. Kalau dikurangi kan berarti artinya dia ke sana, ke atas sini atau ke bawah sini? 180 dikurangi ya. Ke atas sini atau ke bawah sini? Ini 270 kalau ke bawah. Kalau ke atas 90. Ke bawah ini, kira-kira yang ke sebelah sini atau sebelah sini? Kalau dikurangi ya. Gimana Atas kira-kira? bukan? Iya, Oh, heeh. atas. Atas. Kok bisa atas ya? Jadi, mmm, karena 180 dikurangi gitu ya. Berarti kan dia kayak semacam lebih kecil daripada 180. Kalau lebih kecil kan sudutnya berarti antara 90 dan 180. Kalau nanti 180 plus beta atau plus alfa, maka nanti dia lebih besar kan daripada 180, maka nanti dia kayak ada di kuadran 3 di sini gitu, antara 180 sampai 270 kayak gitu. Oke, ini balik lagi ya, ini tadi dikurangi. Sekarang berarti kita fokus di kuadran kedua gitu. Karena tadi nilainya 180 min sekian. Nah, di kuadran 2 ini ternyata hanya nilai sinus yang positif. Kalau dia kosinus, maka nilainya di sini negatif. Jadi ini nanti nilainya adalah negatif kosinus beta. Kayak gitu. Itu intinya sudut berelasi itu seperti itu gitu. Kalau nanti selain 180 ya, misalkan kalau ini aja deh, sinus lah, sinus 180 min beta gitu. Nanti nilainya akan sama dengan sin beta, sama juga sin ini sin gitu. Cuman kita lihat tadi di kuadran 2 kan ya, dia 180 min itu. Di kuadran 2 nilai sinusnya positif, maka ya udah jelas di sini juga positif, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Gitu. Itu, jadi perbedaannya di situ. Fungsinya tadi ya, kotasial itu seperti itu, untuk memudahkan kita menghitung nilai trigonometrinya gitu. Wah, cepat sekali. Terus seandainya misalkan yang lain, misalkan saudara pengen yang 180 plus lah, sinus 180 plus beta. Nah, kalau plus beta kita mainnya di kuadran 3 karena lebih dari 180 kan ya. Nah, nilainya di sini ini tetap sama ya, sin beta gitu. Sin beta tetap sama, cuman karena yang positif hanya tangan, maka nilainya di sini negatif. Kayak gitu. Itu intinya. Nah, untuk mudah menghafal itu yang hanya yang ini sama-sama sin gitu ya, sama-sama sin itu adalah ketika 180 plus sekian atau 180 min sekian dan 360 sekian ditambah sekian atau 360 dikurangi sekian. Itu akan sama-sama sin, sama-sama cos gitu.
Cuman kalau nanti pakainya kalian angka 90 derajat atau 220 derajat, nanti bisa jadi apa namanya, berbeda gitu. Jadi misalkan sin nanti bisa jadi cos kayak gitu. Kalau Ustazah menghafalnya hanya pokoknya pakai yang 180 atau pakai yang 360 supaya memudahkan nggak berubah. Sin ya tetap sin, cos ya tetap cos, tan ya tetap tan kayak gitu. Ya, sekarang kita lanjut ke sini. Jadi nilainya adalah negatif cos beta. Oke. Sedangkan cos beta itu diperoleh dari sa per mi. Cos sami. Nah, sanya siapa? Oke, kita mainnya sekarang ke beta. Sanya itu siapa? Sanya adalah ini. Sanya negatif 9. Ya kan? Negatif oh bukan. Bukan negatif 9 ya. Jadi ini kita lihat di bukan bukan apa ya ini bukan koordinatnya, tapi kita lihat panjangnya. Jadi kita lihat segitiganya lah istilahnya seperti itu. Ini ada 9, ini 12, ini 15. Bukan berarti sumbu apa koordinatnya ya, cuman panjangnya. Ketika panjang, jarak dari sini ke situ, apakah dia mungkin negatif kalau jarak? Jarak itu tidak mungkin negatif ya. Jarak rumahnya Afik dengan Sabrina adalah negatif 10 kilometer. Nggak mungkin kan ya? Jarak itu pasti Nggak positif. mungkin. Gitu. Makanya ini kita simpulkan dengan positif gitu. Negatifnya sudah terwakili oleh yang di sini tadi ya, di sini tadi. Dibagi mi, sampingnya adalah 9, mi-nya adalah 15. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah negatif 9/15 itu. Itu terkait dengan ini apa ya, gabungan dari sudut berelasi. Ya, sudut berelasi. Sudut berelasi terus ada sin cos tan dan sebagainya kayak gitu. Ya, mungkin ini apa namanya? Agak membingungkan ketika ada di sudut berelasi kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Bismillah. Dikerjakan sesungguh-sungguh tapi ya sebisanya tapi ya tetap sungguh-sungguh. Kayak gitu. Bismillah. Di sini ada yang mau ditanyain dulu. Kalau ini saya coba pakai apa namanya? Ini tadi ya terkait dengan masih sudut berelasi. Ketika sudah punya yang namanya sin 300 derajat. Ada yang tahu kira-kira gimana? Kita pakai sudut berelasi. Kalau sin 300 derajat, kita pakainya 360. Sin 300 derajat itu bisa kita peroleh dengan cara sin 360 dikurangi dengan 60 derajat. Gitu. Tadi ingat, Ustazah bilang ketika nanti di sini 360 ditambah atau dikurangi sekian, atau nanti 180 ditambah atau dikurangi sekian, maka nanti nilainya tetap dia sin. Sin sekian gitu lah ya. Sin 60 derajat. Gitu. Cuman kita lihat dia nilainya negatif atau positif. Karena 300 derajat itu ada di kuadran 4, maka nilai yang positif hanya yang kosinus. Di sini berarti sinusnya negatif. Nah, nilainya adalah negatif sin 60 derajat. Gitu. Berarti nilainya Aku negatif. mau tanya. Gimana? Itu kok bisa minus, bisa plus, bisa tahu minus plusnya gitu gimana Us? Terus Yang dari ini. Yang terus yang sin 180 min beta itu kenapa dia positif? Kenapa pas itu di bawahnya aja minus? Itu kenapa ya Us? Nah, jadi ini kita lihat lagi. Iya. Dulu pas setelah SMA juga agak pusing melihat ini. Ini kok bisa positif, bisa negatif. Jadi kita lihat bahwa bentar kursornya hilang. Oke. Masih 4 menit. Kita lihat di sini apa ya? Mungkin tadi ya. Cos, tan, sin, all. Kotasial. Kuadran 4 kosinusnya selalu positif. Kuadran 3 tangannya selalu positif. Kuadran 2 sinusnya yang positif. Kalau kuadran 1 semua positif gitu. Itu dulu. Sekarang kita lihat di sini. Mungkin kita lebih ke sin 300 dulu ya. Sin 300 itu ada di kuadran berapa?
300 derajat itu ada di kisaran berapa ini? Kisaran dari 90 ke 360 ya? Iya betul. Berarti dari Lewatin tan. Hah, yang mana? Ya dari terus kan 90 berarti kan satu kuadran 4 ya punya. Kuadran 4. Iya. Ya ke kos. Benar, kuadran 4 berarti kan ada di sini toh. Nah, ada kisarannya di Iya. sini. Ya kurang lebih Ya. mungkin 300 derajat di sini. Ini kan flat. Nah, sini ke sini, dari sini ke sini itu 300 derajat gitulah. Ya, dimisalkan seperti itu. Berarti ada di kuadran 4. Kalau dia di 4. kuadran 4, nah, kuadran 4 itu nilai yang perbandingan trigonometri yang positif itu cuma cos. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah sin. Maka selain cosinus, nilainya dia pasti negatif. Negatif sekian gitu. Oh. Maka ini bisa jadi Cos kan. negatif gitu. Kalau sudah nanyanya ini cos 300, maka nanti dia akan sama dengan cosinus dari, oke ini dipindah. Kan sama dengan cosinus dari 360 dikurangi 60 ya. Sehingga diperoleh cos 60. Tapi hasilnya dia positif gitu. Karena tadi yang hanya positif itu yang cosinus kalau di kuadran 4 gitu. Itu terkait plus minusnya kayak gitu. Kalau yang ini memang nggak diketahui apa namanya sudutnya berapa gitu ya. Cuman Ustazah beta lah gini. Kalau ini kan jelas diketahui 60 derajat gitu. Ustazah misalkannya kayak 180 min, misalkan nggak beta lah 180 min 30 gitu. Atau ini juga 180 plus 10 gitu ya. Maka di sini 180 min 30 kan dia 150 ya. 150 kan dia Iya. ada di kuadran 2 lah. Mungkin kisarannya di sini ini 150 derajat kayak Iya, gitu. iya. Nah, nilainya di kuadran 2 ini hanya sinus yang positif. Makanya di sini dia positif kan sin 30. Kalau yang di sini 180 plus 30. 180 plus 30 kan 210. 210 kan kisarannya mungkin di sinilah ya. Nah, di Iya. sini 210 Tan. itu. Maka dari itu dia di kuadran 3. Kalau dia di kuadran 3, maka hanya nilai tangen yang positif. Karena dia nilai sin, berarti semuanya sinus, cosinus, dia Minus. negatif. Oh Minus. iya iya. Ya ya paham Gitu. paham paham paham. Ya, jadi Bisa. maksudnya kota sial itu tadi tuh seperti itu. Itu memudahkan kita untuk menghitung. Itu. Jazakallah khair sudah. Ya, Baru dengar sekarang. ya. Hana ada yang mau tanyain Hana? Belum, Os. Oke, si Hana IPS 2 ya? Iya, apa? Itu. Oke, lanjut ya. Ini tinggal less than 1 minute. Harus saja lihat soalnya dulu. Seperti apa? Soal yang lain. Nah, ini. Sudah. Hah? Itu nanti matematika soalnya berapa soal us PAT-nya? 30. Terus kayak gimana bentuk soalnya? Nah, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Saya kan belum Yang buat tahu. siapa us? Yang buat Us Anif. Beda. Anak apa? Guru MIPA, guru IPA. Kan ini soalnya tadi aja belum. Soalnya aja belum ada loh ini loh. No question have been add. Oh, kan belum ditambahkan di sini. Gitu. Saya juga belum tahu soalnya kayak gimana. Gitu. Nah, ini